Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu dalam tayangan video ini. Bersama saya, Susi Yuliawati, Lydia Iswara pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang edukasi, pencegahan, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Tujuan dari Bapak dan Ibu menyimak materi pada video singkat ini adalah Bapak dan Ibu dapat melakukan edukasi kepada para kader di wilayah kerja Bapak dan Ibu tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Materi pokok yang Bapak Ibu sampaikan ketika memberikan edukasi kepada para kader meliputi yang pertama, tentang edukasi aktivitas fisik. Yang kedua, adalah edukasi bahaya merokok. Yang ketiga, yaitu edukasi tentang diet sehat dan seimbang. Pada kesempatan kali ini, saya khusus mengulas tentang edukasi aktivitas fisik. Bapak dan Ibu, apa yang diketahui tentang aktivitas fisik? Tepat sekali. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh akibat kerja otot rangka yang meningkatkan pengeluaran energi serta tenaga. Aktivitas fisik bila dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Mengapa? Karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas fisik. Manfaat yang pertama adalah dapat mengendalikan berat badan, karena dengan aktivitas fisik dapat membakar kalori atau lemak di dalam tubuh kita. Manfaat yang kedua adalah dapat mengendalikan tekanan darah, karena aktivitas fisik yang teratur membuat jantung menjadi lebih kuat. Dengan demikian, jantung bisa memompa lebih banyak darah tanpa perlu berusaha lebih keras. Akibatnya, tekanan pada arteri berkurang sehingga tekanan darah menurun. Manfaat yang berikutnya adalah menurunkan osteoporosis, khususnya pada wanita. Karena dengan aktivitas fisik dapat menjaga massa tulang menjadi lebih kuat. Kemudian manfaat yang keempat adalah dapat mencegah diabetes mellitus, di mana dengan melakukan aktivitas fisik, maka kadar gula dalam darah terkendali. Aktivitas fisik pada penderita DM memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, di mana saat melakukan latihan fisik terjadi peningkatan pemakaian glukosa oleh otot, sehingga secara langsung dapat menyebabkan penurunan glukosa darah. Manfaat kelima dari aktivitas fisik adalah dapat mengendalikan kadar kolesterol, yaitu dapat merangsang pengeluaran kolesterol jahat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Manfaat yang lainnya adalah aktivitas fisik juga dapat memperbaiki kelenturan sendi dan meningkatkan kekuatan otot. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Peredaran darah menjadi lancar, antibodi untuk melawan penyakit beredar lebih cepat, dan penyakit terdeteksi lebih dini. Dengan berolahraga, maka aliran darah dan sistem limfatik akan meningkat dikarenakan otot yang berkontraksi. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak dalam meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan dengan jumlah dan kecepatan yang lebih tinggi. Secara khusus, olahraga membantu mencukupi sel kekebalan yang khusus, seperti natural killer cell dan T-cells, yang bertugas menemukan patogen seperti virus dan melenyapkannya. Manfaat yang kedelapan adalah dapat memperbaiki postur tubuh. Jadi, selama melakukan aktivitas fisik dengan posisi tubuh yang baik, maka akan membantu dalam memperbaiki postur tubuh, khususnya pada bagian punggung. Bapak dan Ibu,
Manfaat latihan fisik yang tidak kalah penting adalah dapat menurunkan hormon penyebab stres dan meningkatkan hormon anti-stres. Mengapa hal ini terjadi? Karena dengan olahraga yang teratur dapat menurunkan hormon kortisol dan epinefrin, serta meningkatkan hormon norepinefrin sebagai antidepresan. Selain itu, terjadinya peningkatan hormon serotonin dan endorfin, yang biasa disebut dengan hormon bahagia. Dengan adanya peningkatan hormon tersebut, dapat membuat tubuh merasa rileks, tenang, dan bahagia. Jadi, dengan melakukan aktivitas fisik, banyak manfaat yang kita peroleh. Oleh karenanya, sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, latihan fisik akan membuat tubuh lebih sehat dan bugar, yang bermanfaat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Yang direkomendasikan untuk latihan fisik ini bisa dilakukan dengan intensitas sedang sampai dengan berat, berkisar 30-60 menit dengan frekuensi 3-5 kali seminggu. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan aktivitas fisik, sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, karena bila dilakukan berlebihan atau melebihi kemampuan, maka dikhawatirkan berdampak negatif pada yang melakukannya. Bagaimana penerapan latihan fisik? Latihan fisik dapat dilakukan secara individu, bersama keluarga, dan kelompok atau komunitas seperti komunitas posyandu. Latihan fisik bila dilakukan secara individu atau perorangan, maka lakukanlah aktivitas fisik rutin minimal 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu. Aktivitas fisik rutin ini dilakukan dengan intensitas sedang per minggunya. Pada ranah keluarga, perlu membudayakan aktivitas fisik bersama minimal 1 kali seminggu, atau bisa juga dengan membagi pekerjaan rumah tangga kepada semua anggota keluarga. Sedangkan pada lingkup posyandu atau komunitas, dapat dilakukan olahraga bersama setiap kegiatan posyandu atau setiap hari Jumat. Bapak dan Ibu, latihan fisik yang sudah saya jelaskan tadi dapat juga dilakukan oleh lansia. Tetapi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh lanjut usia. Yang pertama adalah waktu latihan inti tidak boleh lebih dari 60 menit. Selanjutnya adalah gerakan tubuh yang memantul atau dihentak-hentakkan dan melompat-lompat. Ini juga tidak diperkenankan untuk lansia. Yang berikutnya adalah latihan beban dengan beban berlebihan seperti mengangkat dumbbell. Dan yang berikutnya adalah latihan fisik yang dapat mengganggu keseimbangan lansia, seperti berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan atau latihan di tempat yang tidak rata dan licin. Hal lainnya yang tidak boleh dilakukan lansia saat melakukan aktivitas fisik adalah gerakan menengadahkan kepala ke belakang dan memutar kepala. Yang terakhir adalah gerakan membungkukkan badan ke depan. Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita menjaga kesehatan, karena kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak ada gunanya. Setuju Bapak dan Ibu? Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.